Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Huo Ling-er yang menoleh ke arah Si Hao. Ling-er melihat jika pria itu mengenakan baju serba hitam dan tampak seperti seorang yang sangat heroik. Huo Ling-er menatap Si Hao dengan lebih dalam dan seketika jantungnya mulai berdetak kencang. Meskipun pria ini memiliki wajah yang berbeda, tapi sepasang matanya tetap terlihat sama. Tak hanya itu, aura yang dipancarkan oleh pria ini juga serupa dengan Si Hao. Dan dengan hati gemetar, ia hendak memanggil pria itu. Tapi Si Hao langsung berucap bahwa ini adalah aku, yaitu Si Hao. Huo Ling-er yang mengetahuinya langsung menjatuhkan wadah yang ia bawa. Dan air matanya kini mulai mengalir dengan begitu sedih. Bahkan ia tak menyangka jika Si Hao ternyata masih hidup. Ling-er pernah mendengar bahwa Si Hao telah mati dari alam atas dan berita pertarungannya dengan 7 dewa telah tersebar di 3.000 negara. Dan sejak saat itulah Ling-er merasa menjadi sangat sedih. Kemudian serigala kecil juga muncul yang pernah Si Hao berikan kepada Ling-er. Bahkan ia turut bersedih dan menggigit pakaian milik Si Hao. Serigala itu menarik Si Hao untuk pergi ke suatu tempat. Sesampainya di sana terdapat makam dari Si Hao dan tak ada batu nisan ataupun peti mati karena yang ada hanyalah pakaian jirah perang. Diketahui Ling-er sengaja membuatnya agar bisa mengenang Si Hao karena sewaktu dahulu Si Hao selalu bersamanya di alam bawah sehingga membuat hati Si Hao merasa sakit mengetahui hal tersebut. Si Hao merasa tersentuh dengan apa yang telah Huo Ling-er lakukan karena ternyata selama ini ada orang yang selalu memikirkannya. Bahkan orang itu diam-diam meneteskan air mata demi dirinya. Lalu Si Hao segera mengusap air mata Ling-er dan kemudian ia menceritakan tentang apa yang terjadi. Sehingga membuat Ling-er terkejut karena rupanya Si Hao adalah Huang dan juga merupakan orang yang membuat simbol karakter dosa. Si Hao menceritakan jika ia akan pergi ke pertempuran 3.000 negara. Hal itu pun membuat Huo Ling-er seketika meminta agar Si Hao tidak pergi karena tempat itu sangatlah berbahaya. Apalagi sekarang banyak orang yang sedang mencari keberadaannya. Walaupun begitu, Si Hao tetap akan pergi karena ia yakin jika dirinya akan tetap hidup dan kembali untuk Ling-er. Kemudian Si Hao bertanya, apakah yang terjadi pada dirimu dan Kaisar Api? Lantas mengapa kau jadi hidup sesederhana seperti ini? Huo Ling-er menjawab jika tempat ini bukanlah alam bawah. Meskipun awalnya mereka diberikan perlakuan baik dan istana kekaisaran, tapi setelah ratusan obat spiritual berubah menjadi obat suci, maka segalanya mulai menjadi rumit. Beberapa sekte besar mencoba untuk memperebutkannya, sehingga Kaisar Api mengembalikan obat suci ke klan api alam atas, dan lalu ia membawa Ling-er meninggalkan klan tersebut. Pada akhirnya, Ling-er dan ayahnya menjalani gaya hidup yang sangat sederhana. Lagi pula Ling-er berkata bahwa aku sudah merasakan kemegahan dan kemuliaan dunia yang membuat dirinya merasa cukup dengan semua itu. Walaupun demikian, dengan hidup sederhana seperti ini, Ling-er merasa tidak terhina. Sementara ayahnya sendiri kini sedang berkeliling dunia dan sudah lebih dari 1 tahun dia masih juga belum kembali. Hal itu membuat Ling-er merasa khawatir dengan keadaan ayahnya dan ia meminta pada Si Hao agar menjaga diri dan harus kembali untuknya. Tapi secara tiba-tiba terdengar suara lonceng yang sangat besar di seluruh negara. Yang rupanya ini adalah pertanda bahwa pertempuran 3.000 jenius akan segera dimulai. Dikarenakan tak punya banyak waktu, Si Hao pun mengucap selamat tinggal kepada Ling-er.
Ia juga berjanji jika kita pasti akan bertemu lagi. Namun Si Hao merasa jika kakinya begitu berat untuk melangkah, karena ini adalah pertemuan singkat dan perpisahan panjang bagi mereka berdua. Meskipun begitu, Si Hao tetap harus pergi dan meninggalkannya. Dirinya berteriak sambil berkata jika aku akan kembali untuk Ling Er. Bahkan tanpa sadar, ia sampai meneteskan air mata. Setelah itu, Si Hao segera bergegas dan menghilang dari tempat itu. Ia harus melanjutkan perjalanannya. Apalagi semua praktisi dari 3.000 negara benar-benar sangat banyak. Bahkan ia diberitahu oleh seorang tetua jika di Provinsi Xin saja ada 8 juta orang yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi. Namun tetua itu menjelaskan jika jumlah ini tentu tak akan diterima semuanya. Karena untuk memasuki area abadi kuno pastilah sangat sulit. Dan pertempuran ini akan diadakan dalam 2 hari. Saat ini Si Hao tak memiliki banyak waktu. Dan jika ingin ikut mendaftar, maka harus memiliki token murid inti dari sebuah sekte. Sehingga Si Hao pun segera pergi mengunjungi lebih dari 10 tempat yang sedang menurun. Setelah beberapa waktu berlalu, Si Hao sampai di sebuah sekte pegunungan bernama Gerbang Kun. Gerbang ini terlihat sangat tua, juga ada beberapa istana kuno yang telah retak. Dan di sana, Si Hao hanya bertemu dengan seorang penatua dan seorang pemuda. Di tempat itu, Si Hao membuat kesepakatan untuk menukar barang dengan token murid inti. Dan pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk memberikan token sekte Gerbang Kun. Yang mana setelah itu Si Hao pun segera pergi dari sana. Setelah 1 hari, lagi-lagi terdengar suara bel yang mengguncang Provinsi Xin, di mana persaingan besar akan segera dimulai. Di sana bidang dao yang besar seketika muncul, dan 8 juta peserta kini duduk di dalam bidang dao, karena mereka akan dikirim ke alam roh yang merupakan bagian dari Provinsi Xin. Di sana para peserta harus mengalahkan 10.000 orang dalam 1 hari. Dan setelah itu, barulah mereka akan memasuki wilayah tak berpenghuni. Diketahui alam roh sendiri adalah alam luas yang dibangun oleh para dewa kuno. Alam tersebut sangat mirip dengan alam dewa kekosongan, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Kemudian bidang dao itu kini melonjak dengan energi yang kuat, yang membuat pintu besar alam roh mulai bermunculan. 8 juta cahaya naik ke udara dan memasuki gerbang besar tersebut. Dan ini merupakan pemandangan yang sangat luar biasa, bahkan membuat semua orang benar-benar tercengang. Di tempat lain ada seseorang di dalam gua bernama Jun Dao yang baru saja dihidupkan kembali. Dia berada di tempat yang sangat jauh dari 3.000 negara. Dirinya memiliki rambut berwarna ungu dan mata yang menyeramkan serta aura menakutkan. Dalam pertempuran 3.000 negara, memang ada beberapa orang yang tak perlu melalui uji coba. Hal ini bisa terjadi karena mereka sudah membuktikan banyak hal di waktu sebelumnya, di mana mereka merupakan pengecualian dari orang-orang biasa. Sementara itu di alam roh terlihat Si Hao yang baru saja tiba. Ia berpikir bahwa alam roh ini tak jauh berbeda dengan dunia luar. Bahkan Si Hao juga merasa ada rahasia yang luar biasa di dalam alam ini. Tak hanya itu saja, alam bawah di sana memiliki alam dewa kekosongan, sedangkan alam atas memiliki alam roh lainnya. Dan pada dasarnya mereka adalah hal yang sama, namun namanya saja yang berbeda. Si Hao berpikir bahwa mungkin ini terkait dengan sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi Si Hao berkata saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Karena sekarang aku telah memasuki arena pertempuran dan harus siap menghadapi musuh. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh di sekitar tempat tersebut. Lalu datang banyak orang dengan niat untuk saling membunuh. Dan tanpa banyak bicara, mereka semua langsung melancarkan serangan pada semua orang yang ada di sana. Banyak artefak magis dari mereka semua yang juga mulai bertabrakan.
Bahkan simbol-simbol yang ada di sana segera bergegas ke arah langit. Tak hanya itu saja, pohon-pohon besar mulai bertumbangan dan hancur satu persatu. Setelahnya, suara tangis menyedihkan mulai terdengar di telinga mereka. Lalu satu demi satu peserta mulai bertumbangan dan mati saat itu juga. Bahkan darah mulai berserakan di arena pertarungan tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa seseorang dikatakan lulus jika berhasil membunuh 10.000 orang. Dengan mengangkat tangannya, Si Hao dapat membunuh banyak praktisi yang mendekatinya. Dan karena hal itu, membuat orang di sekitar Si Hao menjadi ketakutan. Karena setiap gerakan yang Si Hao lakukan memiliki kekuatan yang sangat besar. Tak lama kemudian, sebuah mutiara berubah menjadi benang emas melesat ke arah Si Hao. Si Hao pun berbalik dan menangkap mutiara emas tersebut. Lalu tanpa Si Hao duga, suara ledakan muncul setelah menangkap mutiara itu. Dan ternyata itu adalah artefak magis yang sangat kuno. Bahkan di dalam mutiara emas tersebut terdapat sebuah sosok naga yang memamerkan taringnya. Dan akibat dari ledakan itu, beberapa puluh ribu praktisi mengalami luka yang sangat parah. Tak hanya itu saja, bahkan darah dari mulut mereka terus mengalir tanpa henti. Dan ada juga beberapa orang di antara mereka yang langsung tewas saat itu juga. Lalu jasad mereka berubah menjadi hujan cahaya sebelum menghilang dari tempat tersebut. Kemudian muncul seorang pria berpakaian ungu berpola naga dengan niat membunuh. Pria tersebut adalah pemilik dari artefak mutiara emas. Pria itu kebingungan mengapa senjata pembunuh yang begitu hebat tak bisa menghabisi Si Hao. Setelah itu, Si Hao terbang dengan sayap petirnya. Lalu ia menghempaskan serangan petir miliknya untuk membunuh pria tersebut. Dan akibat dari serangan itu, pria berambut ungu sampai dibuat tak berdaya. Bahkan darahnya sampai mengalir dari mulut pria tersebut. Melihat pria itu, Si Hao cukup terkejut karena hanya ada beberapa praktisi yang mampu menahan serangan darinya. Dan Si Hao pikir bahwa pria ini bukanlah orang sembarangan. Kemudian Si Hao kembali melancarkan serangan dengan busur petirnya dan membuat banyak praktisi yang terkena serangan itu mati seketika. Namun pria berpakaian ungu bergegas terbang dengan menggunakan naganya. Ia pun memakai naga tersebut untuk melindungi tubuhnya dari serangan milik Si Hao. Meskipun begitu, ternyata naga tersebut tak cukup kuat. Karena saat terkena serangan Si Hao, tubuh naga itu langsung berlumuran darah. Kemudian pria berambut ungu segera meminta maaf pada Si Hao atas perbuatannya. Bahkan ia mengajak Si Hao untuk bersama-sama menjalani kompetisi ini. Tetapi saat itu Si Hao hanya menatap dingin pria tersebut karena ia tak percaya dengan orang yang baru saja menyerangnya dari belakang. Namun pria itu berkata bahwa aku berasal dari gerbang Drake Dao. Semua orang pun yang mendengarnya segera bergegas untuk mundur. Dikarenakan ternyata Drake Dao adalah harta warisan kuno di alam atas. Dan sekte tersebut tak akan membiarkan darah pendosa untuk bangkit kembali. Tapi ada beberapa warisan kuno yang biasanya tak membuat gerakan besar. Namun dikabarkan beberapa dari mereka bertindak untuk melawan garis keturunan pendosa. Oleh karena itu, gerbang Pantom Drake Dao juga ingin menghabisi keturunan pendosa. Si Hao pun langsung menggunakan sayap petirnya untuk kembali melancarkan serangan. Sehingga saat itu juga tubuh pria berpakaian ungu hancur berkeping-keping. Menyaksikan kejadian itu, para praktisi mulai ketakutan dan segera bergegas pergi. Kemudian di tempat lain, Si Hao pun menghabisi beberapa lawan yang cukup kuat. Sehingga pertarungan di tempat tersebut akhirnya terjadi. Dan hanya dalam waktu 4 jam, Si Hao sudah berhasil membunuh 100.000 para praktisi. Tak berselang lama, terdengar suara agar semua orang menuju altar kuno makhluk tertinggi. Maka mereka yang tak bisa melewati ujian akan tersingkirkan dari alam roh. Suara tersebut dihasilkan oleh hukum alam yang ada di alam roh. Lalu mereka yang masih hidup segera menuju altar kuno makhluk tertinggi. Sementara itu, di alam luar, para praktisi yang gagal langsung kembali hidup. Dikarenakan orang-orang yang terbunuh di sini, rohnya akan kembali ke raga mereka masing-masing.
Dan saat ini 7 juta praktisi sudah berhasil dikalahkan. Hal itu juga sama seperti yang terjadi pada pria berpakaian ungu. Pria itu meminta maaf pada masternya karena tak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Ia juga memberitahu bahwa pembunuhnya adalah orang yang sedang kita cari, dan orang tersebut adalah pendosa yang membuat keributan di Provinsi Xin. Mendengar penjelasan itu membuat para master sangat marah, dan kali ini mereka akan masuk ke alam roh untuk membunuh si Hao. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 156 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.